Rohmin kembali menegaskan masuknya Gibran menjadi cawapres merupakan hasil penyanderaan politik pada Ketua Umum Parpol melalui kasus hukum minyak goreng. Sehingga ketua partai yang terseret kasus hukum terpaksa mengikuti libido politik pribadi Presiden Jokowi. Ini sahabat BN pengalaman untuk mendatang bagi ketua-ketua umum parpol. Kalau tidak ingin menjadi orang yang tersandera oleh penguasa ketika akan menaikkan kedaulatan partai untuk menentukan siapa yang akan didukung dan diusung menjadi capres dan cawapres sesuai dengan suara konstituen di akar rumput, jangan lakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini sebuah informasi dari seorang tokoh PDIP yang kelihatannya tampak menggelitik sekali. Pada intinya dia mengatakan Gibran Raka Buming Raka, anak Presiden Jokowi, menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto tak lain akibat minyak goreng. Ada apa ini dengan minyak goreng? Ini menarik sekali. Kita baca berita ini, kita bahas di sini. Pojok 1 menurunkan berita di bawah judul Rohmin Dahuri ungkap Gibran jadi cawapres gara-gara kasus hukum minyak goreng. Pasti terbayang oleh pemirsa apa itu kasus hukum minyak goreng yang sampai menjadikan Gibran menjadi cawapres. Pojok 1.id Jakarta. Politisi PDIP Rohmin Dahuri menyebut Gibran menjadi cawapres Prabowo merupakan hasil penyanderaan politik pada Ketua Umum Parpol di kasus hukum minyak goreng. Waduh, ini mengejutkan sekali. Dia mengatakan karena kasus hukum minyak goreng yang menyandera Ketua Umum Parpol. Kita tahu bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto memang beberapa waktu lalu sempat diperiksa di Kejaksaan Agung. Kasusnya, kabarnya ya kasus minyak goreng. Begitu diperiksa dia di Kejaksaan Agung, yang keluar tampak lelah sekali, diiringi oleh isu kongres luar biasa Partai Golkar untuk mengganti kedudukan Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar yang bakal maju menggantikannya bukan main-main, 2 orang Menteri Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia. Itu kita kenal orang dekat-dekat Jokowi. Benar itu, orang dekat-dekat Jokowi, benar itu.
Tetapi memang begitu Erlangga Hartarto mendekat ke Prabowo Subianto dan tampak berupaya mengkondisikan agar Gibran si putra sulung Jokowi untuk jadi copres, kasus minyak goreng hening, isu pergantian ketua umum Partai Golkar juga diam sampai sekarang. Padahal kita tahu Airlangga Hartarto itu sudah diputuskan di dalam Kongres Partai Golkar bahwa dialah yang akan maju dari Golkar sebagai capresnya Partai Golkar pada Pilpres 2024. Tetapi apa yang terjadi ketika kasus minyak goreng melambung dan isu pergantian pimpinan Partai Golkar bergelombang, yang terjadi Erlangga Hartarto berbelok mendekat mengkondisikan Gibran menjadi copres. Diamlah itu. Dan kita juga tidak mendengar sekarang ini bagaimana Golkar menyikapi hasil keputusan Kongres yang mengamanahkan kepada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto untuk menjadi capres Golkar. Diam sampai sekarang. Padahal itu resmi secara keorganisasian di Partai Golkar. Memang apa yang disampaikan orang PDIP ini logikanya masuk sekali. Masuk sekali. Memang itulah politik, sahabat BN. Tampak sekali. Dan bukan tanggung-tanggung. Gibran yang kader PDIP itu, konon kabarnya malam ini pada perayaan puncak peringatan hari ulang tahun Golkar ini, malam hari Senin ini secara resmi kabarnya Gibran akan dikuningkan, akan menjadi kader Partai Golkar. Saya merekam ini pukul 8:15. Tentu malam ini juga kita akan dengar Gibran akan menjadi kader Golkar, pindah dari merah ke kuning. Dan kebetulan saya malam ini pakai baju merah di dalam. Kalau PDIP angka 3-nya 1, baju saya 3-nya 2. Di luar merahnya agak lebih pekat. Sahabat BN, sekali lagi, inilah dunia politik. Kita lanjutkan baca berita ini. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 atau era Presiden Megawati Soekarno Putri ini juga menyebut Gibran terlalu dipaksakan jadi cawapres. Gibran Rakabuming Raka dipandang tidak memiliki kapasitas meraih kekuasaan menjadi cawapres. Pendamping Prabowo Subianto, politikus senior PDI Perjuangan Rohmin Dahuri saat ditemui di Komplek Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu 4 November menyebutkan posisi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dipandang terlalu dipaksakan.
Ya, yang namanya politik dipaksakan dan dipaksakan, direkayasa, dikerbin dan dikerbin, ya sama saja. Itulah politik. Yang penting jadi. Oh dipaksa, oh janggal, oh gini. Tak jadi persoalan. Yang penting jadi. Heboh pun di MK tentang putusan MK nomor 90 yang meloloskan Raka Buming menjadi cawapres, ya tidak jadi persoalan. Yang penting jadi. Rohmin kembali menegaskan masuknya Gibran menjadi cawapres merupakan hasil penyanderaan politik pada Ketua Umum Parpol melalui kasus hukum minyak goreng. Sehingga ketua partai yang terseret kasus hukum terpaksa mengikuti libido politik pribadi Presiden Jokowi. Bukan tanggung-tanggung PDIP ini. Katanya ketua partai yang tersandra itu atau yang tersandra oleh minyak goreng itu terpaksa mengikuti libido politik Presiden Jokowi. Bukan main-main. Politik pribadi lagi. Anak kecil atau Gibran dipaksa jadi cawapres. Bahaya untuk bangsa. Tegas mantan Menteri Kelautan era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tersebut. Rohmin yang juga tercatat sebagai caleg PDIP di Dapil Jabar 8 berharap pada Pilpres 2024 rakyat tidak memilih pasangan cawapres pembohong dan pengkhianat. Kita tentu sudah dapat menebak ini siapa yang dituju oleh Rohmin Dauri. Calon pembohong dan pengkhianat ini siapa ini? Tentu pemirsa sudah lebih tahu. Terakhir dalam berita ini dikatakan, disinggung posisi PDIP saat ini sudah menjadi parpol oposisi dengan serangan bertubi-tubi pada Presiden Jokowi dari para politisi banteng moncong putih. Rohmin memastikan sikap PDIP dipaksa menjadi oposisi karena ditinggalkan Presiden Jokowi. Semua orang tahu PDIP ditinggalkan, tegasnya. Menarik sekali sahabat BN apa yang disampaikan oleh politisi PDIP Rohmin Dauri ini. Menarik sekali. Dia buka dengan terang benderang bahwa penyanderaan terhadap ketua umum partai politik dengan kasus minyak goreng lah yang membuat Gibran melaju menjadi cawapresnya Prabowo. Ini sahabat BN pengalaman untuk mendatang bagi ketua-ketua umum parpol. Kalau tidak ingin menjadi orang yang tersandera oleh penguasa ketika akan menaikkan kedaulatan partai untuk menentukan siapa yang akan didukung dan diusung menjadi capres dan cawapres sesuai dengan suara konstituen di akar rumput, jangan lakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum. Jangan lakukan korupsi. Jangan lakukan penyelewengan. Jangan lakukan penyalahgunaan jabatan. Kalau itu dilakukan, maka Anda akan tersandera. Kalau Anda tersandera, maka yang jadi korban partai Anda. Karena bagaimanapun Anda sebagai ketua umum tentu akan berupaya menyelamatkan diri agar tidak masuk bui. Karena Anda tidak mau masuk bui, maka partai Anda yang masuk kerangkeng. Merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh politisi PDIP Rohmin Dauri ini. Jadi memang seorang ketua umum partai, seorang pucuk pimpinan partai harus bersih
dari berbagai kasus agar tidak menjadi orang yang tersandera atau agar partainya tidak menjadi korban penyanderaan. Sebab kalau sempat partai menjadi korban penyanderaan, sangat dimungkinkan suara partai itu akan anjlok nanti. Sebab rakyat akan berpikir dua kali kalau akan memilih caleg-caleg yang ada dalam partai tersebut atau paslon yang didukung, diusung partai tersebut untuk dipilihnya. Itu berpikir dua kali rakyat itu. Berpikir dua kali konstituennya itu. Kenapa harus memilih partai yang tersandera, yang tidak sesuai dengan hati nurani akar rumput? Apa gunanya dipilih? Itu kata rakyat di akar rumput. Kita lihat saja sekarang, partai-partai yang kelihatannya tampak terkesan tersandera itu konstituennya dengan berani mendeklarasikan dukungan mereka di akar rumput kepada paslon yang bukan paslon yang didukung dan diusung oleh partainya itu. Sahabat BN, fenomena politik sekarang ini harus menjadi cermin perbandingan bagi seluruh partai politik di dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon ketua umum partai politiknya nanti di pusat. Demikian juga untuk jadi calon ketua di provinsi, calon ketua di kabupaten kota, sampai ke kecamatan. Jangan jadikan pimpinan partai Anda orang yang rada-rada kelihatan tidak bersih dari korupsi, tidak bersih dari kolusi, tidak bersih dari nepotisme. Jangan jadikan dia sebagai calon pimpinan partai. Kalau Anda tidak ingin partai Anda nanti ditinggalkan oleh pendukungnya. Sahabat BN, kita terpaksa jadinya tertawa kecut, geli melihat fenomena politik penyanderaan sekarang ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.